Kelompok saya terdiri dari saya sendiri, yaitu Diva Mujisandra. Saya Alda Septika Asri. Nama saya Mayang Stefani Putri. Nama saya Kasuk Mediawati. Pembayaran internasional adalah pembayaran atas transaksi yang dilakukan oleh negara-negara yang terlibat dalam perdagangan internasional berdasarkan kesepakatan yang telah dirundingkan sebelumnya. Adapun alat dan cara pembayaran internasional. Alat pembayaran internasional sendiri terdiri dari valuta asing, emas, wesel asing, dan tagihan luar negeri. Sedangkan cara pembayaran internasional sendiri adalah dengan cara tunai, open akun, kompensasi pribadi, menggunakan surat wesel dagang, dan menggunakan LC. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang wesel atau Bill of Exchange. Dengan ini berarti pihak bank dalam negeri akan mengeluarkan surat pembayaran kepada pihak luar negeri dengan tujuan atau jumlah uang dan nama yang tertulis pada wesel tersebut. Dan ada pula pembayaran internasional dengan konsinyasi. Pembayaran konsinyasi dilakukan setelah barang dikirim sudah terjual seluruhnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pembayaran internasional, yaitu barter. Barter adalah pertukaran barang dengan barang. Dalam hal ini, barang yang dikirim ke luar negeri ditukarkan langsung dengan barang yang dibutuhkan di dalam negeri. Pembayaran barter itu tidak berupa devisa atau uang, melainkan berupa barang. Pasti sudah dengar kan tentang istilah DP? Ya, DP itu singkatan down payment atau uang muka yang dibayarkan pembeli atas transaksi penjualan kredit. Proses ini biasanya dilakukan sebelum dilakukannya serah terima barang dari penjual. Down payment atau DP merupakan pembayaran sebagai tanda jadi di mana biasanya sudah termasuk pembayaran angsuran pertama. Besarnya DP biasanya dihitung dari presentasi nominal atau jumlah tertentu sesuai kesepakatan. Jadi down payment ini bisa disebut dengan juga uang muka. Uang muka yang dibayarkan pembeli atas transaksinya, tapi dalam penjualan yang kredit. Advance payment adalah suatu cara pembayaran internasional yang dilakukan pembeli atau importir kepada eksportir atau penjual. Sebelum barang-barang dikapalkan, pembayaran dilakukan secara tunai, baik secara keseluruhan atau yang disebut dengan full payment. Gambar flow pembayaran advance payment. Jadi, importir melakukan sales kontrak kepada eksportir, dan setelah itu importir melakukan payment kepada bank A, lalu bank A melakukan payment kepada bank B, setelah itu bank B melakukan payment kepada eksportir, dan terjadilah goods and document shipment. Lalu cara-cara pembayaran advance payment ada 3. Yang pertama ada payment gateway, yaitu gerbang atau medium transaksi yang disediakan oleh sebuah layanan aplikasi e-commerce yang biasanya memberi otoritas pemrosesan kartu kredit maupun pembayaran langsung bagi klien dalam aktivitas bisnis elektronik atau online. Nah, berikut gambaran flow pembayaran open account. Jadi, bisa dilihat perbedaannya. Importir yang pertama melakukan sales kontrak kepada eksportir, lalu melakukan goods dan dokumen shipment. Kemudian dari importir melakukan payment ke bank A, dan setelah itu bank A melakukan payment kepada bank B, dan bank B melakukan payment juga kepada eksportir. Letter of credit adalah jaminan, yaitu jaminan penjual dan pembeli antara eksportir dan importir yang sudah pasti jaraknya jauh. Jadi inilah fungsi dari letter of credit. Karena biasanya eksportir di negara A dan importir di negara B. Nah, letter of credit ini jadi jaminan antara keduanya akan bertransaksi aman, tidak saling menipu. Maka dari itu, ada juga pihak lain antara penjual dan pembeli yang biasanya adalah bank. Bank yaitu bank di negara A dan atau eksportir, dan bank di negara B yaitu importir. Di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana alur dari letter of credit itu. LC ini dikeluarkan atau diterbitkan oleh importir.
importir dalam hal ini adalah pemohon. Kita anggap importir ini di negara A. Nah, biasanya importir ini akan menunjuk bank di negara asal importir ini, berarti di negara A juga. Nah, untuk menjadi bank yang mengeluarkan LC, nantinya eksportir yaitu beneficiary dalam hal ini adalah eksportir di negara B akan menunjuk bank di negara B untuk nantinya akan mendapatkan dokumen dari bank di negara A. Untuk penerus ini yang akan mengeluarkan uang tunai yang dipilih dari eksportir ini.